Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damek Saputra dengan NIM 0552326663 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu mata kuliah basis data, yaitu membuat TRD. Baik, untuk soalnya saya akan membacakan terlebih dahulu. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari soal ini, kita dapat menentukan bahwa entitinya itu terdapat ada tiga, yaitu saya ketik dulu. Pertama-tama kita akan definisikan dulu entitinya, itu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dan untuk atributnya, untuk mahasiswa di sini ada NIM mahasiswa, lalu ada nama mahasiswa. Dan untuk mata kuliah, di sini kita mempunyai kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dan untuk dosen, di sini ada NIK atau nomor induk dosen. Lalu di sini ada nama dosen. Baik, untuk entiti dan atributnya sudah dibuat, dan untuk kardinalitasnya di sini dari soal ini mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, dan beberapa mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Berarti untuk kardinalitasnya mahasiswa dan mata kuliah itu adalah many to many. Dan untuk mata kuliah ke dosen, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Dan setiap dosen dapat mengambil atau mengajar minimal satu mata kuliah, yang mana berarti di situ untuk mata kuliah dan dosen kardinalitas itu adalah one to many, karena setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan satu dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, entiti, atributnya, dan kardinalitasnya sudah didefinisikan. Sekarang saya akan membuat IRD-nya. Untuk IRD-nya saya menggunakan aplikasi Yet Graphic Editor. Di sini kita buat dulu untuk entitinya dan atributnya. Mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan dosen. Sini kita buat atributnya. Ini mahasiswa, nama mahasiswa, kode mata kuliah, ini nama mata kuliah. Dan untuk dosen di sini ada ide, nomor induk dosen, dan nama dosen. Setelah itu kita hubungkan antara satu entity dengan masing-masing atributnya. Pertama saya akan menghubungkan mahasiswa dengan NIM. Kemudian kuliah dengan mata kuliah, kuliah dengan nama mata kuliah. Di sini sudah dihubungkan masing-masing entity dengan atributnya. Nah, ada satu hal yang saya ingin sampaikan untuk mahasiswa dan mata kuliah. Karena di sini relationship adalah many to many,
otomatis kita tidak bisa langsung menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Di sini kita akan membuat entity baru yang bernama registrasi mata kuliah. Karena dengan hubungan itu many, maka akan menciptakan satu entity baru yang mana itu bisa disebut dengan weak entity. Dan di sini adalah registrasi mata kuliah. Karena untuk mahasiswa untuk mata kuliah kan harus melakukan proses registrasi terlebih dahulu. Tidak langsung bisa mengambil. Jadi kita harus sebagai mahasiswa harus melewati proses yang namanya registrasi terlebih dahulu. Dan di registrasi ini ada dua atribut, ada beberapa atribut, ada name dan kode mata kuliah. Oke. Nah, untuk penghubungannya, pertama-tama saya akan menghubungkan antara mahasiswa dengan registrasi. Karena mahasiswa dengan mata kuliah itu many to many, jadi bisa bilang untuk relasinya di sini meregistrasi. Jadi untuk bahasanya nanti satu mahasiswa dapat meregistrasi beberapa mata kuliah dan beberapa proses registrasi mata kuliah akan berhubungan dengan mata kuliah. Jadi otomatis di sini saya akan membuat satu relasi baru yang bernama di registrasi. Yang dimana nanti untuk penjelasannya satu mata kuliah dapat diregistrasi oleh banyaknya proses registrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, untuk garisnya di sini saya akan menggunakan satu karena satu mahasiswa bisa meregistrasi banyak mata kuliah. Jadi saya menggunakan N. Nah, oh ya maaf, di sini saya menghubungkan dulu antara entity registrasi mata kuliahnya dengan link. Nah, dan yang tadi saya bilang, satu mata kuliah dapat diregistrasi oleh beberapa proses registrasi mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi di sini saya menggunakan satu dari satu dan sama seperti tadi menggunakan many atau n di sini. Oke, jadi di sini bahasanya saya ulangi. Satu mahasiswa dapat meregistrasi beberapa mata kuliah melewati proses registrasi. Dan satu mata kuliah dapat diregistrasi oleh banyaknya proses registrasi mahasiswa mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa dan mata sudah selesai. Dan di sini saya lanjut dengan mata kuliah dengan dosen. Dan untuk mata kuliah dengan dosen, kita menciptakan satu relasi yang bernama mengajar. Nah, kita balik ke soalnya tadi. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Dan satu dosen dapat mengajar atau mengampu minimal satu mata kuliah. Yang berarti di sini menggunakan satu dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Tetapi beberapa mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Jadi di sini kita melakukan many to one atau one and. Jadi di sini bahasanya satu dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah dan beberapa mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Jadi di sini keterangannya di sini one, many dan many to one. Baik. Oh ya, untuk beberapa atribut memiliki primary key. Primary key adalah kode unik yang dimiliki oleh beberapa entity. Nah, pada kasus kali ini untuk primary key-nya di sini ada NIM, lalu kode mata kuliah, dan NID. Kenapa? Karena untuk mahasiswa itu kan mungkin punya beberapa nama yang sama. Kalau NIM kan tidak, NIM kan tidak semuanya sama. Jadi itu bisa diibaratkan sebagai primary key-nya. Dan itu berlaku pula untuk pada mata kuliah dan NID. Kalau di ARD untuk primary key kita menggunakan atribut yang memiliki garis bawah di bawahnya. Jadi di sini kita hapus dulu, kita ganti, kita ganti di sini, kita ganti namanya dengan name. Saya hapus, ini saya copy saja. Kita pindah ke sini. Ini. Setelah
dengan kode mata kuliah. Di sini terus kode mata kuliah. Dan terakhir NID kita hapus, kita beri lagi namanya NID. Oh, saya mengecek, mengklik escape. Nah, jadi di sini IRD sudah lengkap. Baik, ini untuk hasil akhir dari IRD-nya seperti ini ya. Nah, baik, untuk pengerjaan IRD sudah selesai. Baik, sekian pengerjaan dari tugas satu basis data, di mana pembuatan IRD sudah selesai. Dan baik, sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada salah kata-kata dan salah pengetikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.